Perkenalkan, nama saya Gabriel Emanuel Alamat Tobing. Saya dari kelas 12 IPA 1 SMA Katolik Sibolga. Di sini saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran dari mata pelajaran PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan dengan guru pembimbing Ibu Naya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dinamika persatuan dan kesatuan bangsa NKRI. Hakikat NKRI, hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kebangsaan modern. Pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan dan nasionalisme. Bentuk NKRI tidak boleh diubah lagi menjadi bentuk lain. Hal ini sesuai dengan landasan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 37 ayat 5 menegaskan khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Negara kesatuan artinya adalah unitarisme, yakni konsep negara kesatuan di mana hanya ada satu saja pemerintahan pusat yang memiliki kewenangan dalam mengatur semua daerah. Bentuk negara kesatuan secara umum dibagi menjadi dua, yakni sentralisasi, yakni negara kesatuan di mana pemerintah menentukan segalanya dan daerah tinggal melaksanakan keputusan tersebut. Sedesentral. Yang kedua, desentralisasi, yakni negara kesatuan yang memberikan kewenangan pada pemerintah daerah mengurus rumah tangga daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lini masa dinamika persatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Masa revolusi kemerdekaan dimulai sejak tanggal 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada masa ini, bangsa Indonesia menghadapi Belanda yang ingin kembali menguasai pemulangan tawanan Jepang yang kalah perang, sekaligus mengadakan berbagai pemberontakan. Dalam perang kemerdekaan itu, Belanda yang kalah, konsekuensinya diadakan KMB tersebut. Atas dasar pandangan ini, maka periode tahun 1945 sampai 1949 dinamakan periode perang kemerdekaan. Pada periode ini terjadi pemberontakan untuk memisahkan diri dari Indonesia, yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI, Madiun tahun 1948, dan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DI-TII. Pada masa Orde Lama ini, Irian Barat bersatu dalam Indonesia melalui Trikora. Sebelumnya, dalam KMB, Belanda tidak mau menyerahkan wilayah Irian Indonesia kepada Indonesia. Masa Orde Baru dimulai pada 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1968. Orde Baru merupakan sebutan untuk pemerintahan presidensial dengan Soeharto sebagai presidennya pada masa reformasi terjadi perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari amandemen sebelumnya. Amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan 2002. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi: A. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintah atau eksekutif. B. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Pada masa Republik Indonesia Serikat, dinamika persatuan dan kesatuan diwarnai dengan pemberontakan, diantaranya Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA di Bandung, pemberontakan Andi Aziz di Makassar, dan pemberontakan Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Presiden Soeharto memutuskan mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi diantaranya sebagai berikut. Pertama, pembubaran konstituante. Kedua, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, pembentukan MPR dan DPA sementara. Pada masa ini juga terjadi pemberontakan diantaranya Gerakan Darul Islam, Garing Tentara Islam Indonesia atau DI Daring TII di Sulawesi, Aceh, Kalimantan Selatan, kemudian pemberontakan ABRI.
Maksud saya pemberontakan PRRI atau Permesta. Ada kalanya persatuan dan kesatuan bangsa itu begitu kukuh, tapi ada juga masa ketika dinamika persatuan dan kesatuan bangsa mendapat ujian ketika dirongrong oleh gerakan-gerakan pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI, serta segala bentuk teror yang bisa muncul dan berdampak perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, kita patut bersyukur ancaman atau gangguan tersebut tidak membuat NKRI menjadi lemah, tetapi semakin kukuh menunjukkan eksistensinya kepada dunia. Demikianlah video penjelasan saya mengenai dinamika persatuan dan kesatuan Republik Indonesia dalam NKRI. Apabila ada kesalahan dari apa yang telah saya jelaskan, saya mohon diperbaiki. Sekian video saya. Terima kasih.